Sebelum melanjutkan jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 28. Chen Xiang tidak boleh membiarkan mereka yang ingin membunuhnya hidup, apalagi melepaskan kesempatan besar ini. Itu benar. Jalan menuju seni bela diri harus tegas, jika tidak mudah menjadi gila karena keluhan di hatimu, dan kamu harus mengejar apapun yang terjadi, dan memotong orang yang ingin membunuhmu. Baik kata-kata pembunuh Yi datang. Chen Xiang terbang di udara saat ini, perasaan ini membuatnya luar biasa. Dia ingin memiliki kemampuan seperti ini ketika dia masih sangat muda, tetapi sekarang dia telah mencapainya, itu semua berkat dua wanita cantik tiada taraf di atas ring. Kakak Yuyu, bagaimana kamu dan kakak Miao menjadi kakak perempuan senior? Sulit membayangkan orang seperti apa tuanmu. Chen Xiang menghela nafas dari lubuk hatinya, jika muridnya begitu kuat, bagaimana mungkin tuannya masih memiliki dia? Bai Nini berkata, tuan kami tidak memiliki nama, dan kami tidak tahu asalnya. Jika kami mencapai level itu, mungkin kami bisa bertemu dengannya. Chen Xiang sangat ingin tahu tentang dua wanita misterius ini, tetapi dia tidak berdaya karena mereka menolak untuk mengungkapkan kepadanya apa yang ingin dia ketahui. Chen Xiang selalu terbang di malam hari, dan dia memilih untuk terbang di atas hutan belantara. Setelah malam ketiga, dia bisa melihat kereta melaju perlahan di jalan di kejauhan, dan jalan itu menuju ke kota kerajaan. Jalan seperti itu hanya akan dibangun di dekat kota kerajaan. Chen Xiang menatap ke depan jalan utama, dia samar-samar bisa melihat area rumah yang luas, dan tidak jauh di depan adalah kota kerajaan. Begitu orang-orang dari keluarga Yao memasuki kota kerajaan, Chen Xiang tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Gerbang itu hanya memiliki dua kusir dan dua penjaga di atas kuda. Yang terkuat adalah sesepuh keluarga Yao, dan kemudian Yao Tianhua, tetapi mereka telah lama terluka oleh Chen Xiang. Dua kusir dan dua penjaga adalah yang terkuat. Hanya di tingkat kelima dari alam bela diri fana. Ketika mereka datang, ada beberapa orang, tetapi hanya ada satu gerbong ketika mereka kembali. Gumam Chen Xiang, dan dia terbang ke depan. Ada pembunuh yang bersembunyi di konvoi mereka. Mereka pasti akan mengirim beberapa orang kembali ke Yaojia untuk melaporkan berita tersebut, dan kemudian meninggalkan beberapa orang di Crouching Tiger City untuk menjaga pavilion Lindan. Jadi hanya ada beberapa orang sekarang. Chen Xiang tebak. Dia berhenti di hutan di pinggir jalan utama, istirahat sebentar, lalu mengeluarkan jas hitam dan memakainya, lalu memakai kerudung. Lagi pula, dia membunuh orang penting dari keluarga Yao. Keluarga pasti akan berperang. Meski malam gelap, cahaya bulan putih keperakan menyinari bumi dengan lembut, membawa cahaya lembut, yang membuat orang merasa kurang gelap. Chen Xiang, yang bersembunyi di pohon di pinggir jalan, menunggu dengan napas tertahan untuk gerbong yang perlahan mendekat. Suara gerbong yang mendekat disertai dengan kicau serangga di malam hari, tapi hati Chen Xiang setenang air yang tenang dengan niat membunuh. Dia menatap tajam ke jalan di bawah pohon yang akan datang. Segera setelah kereta melaju, tubuh Chen Xiang melesat keluar dari pohon tanpa suara seperti panah tersembunyi. Pada saat yang sama, cambuk emas panjang langsung muncul di tangannya. Nafas yang keras dan keras. Ini diringkas oleh Chen Xiang dengan zengki metalik. Sifat metalik sesuai dengan harimau putih, tetapi sihir harimau putih penuh dengan pembunuhan dan kekerasan. Jika Anda ingin mempraktikkan sihir harimau putih dengan baik, Anda harus memahaminya sambil membunuh. Ketika Chen Xiang terbang keluar dari pohon, dia mengayunkan cambuk panjangnya dan membantingnya dari udara. Cambuk itu menghantam bagian tengah gerbong, seperti pisau panjang yang menebang. Hanya terdengar suara berderak, dan gerbong mewah itu langsung pecah menjadi dua bagian, dan dua orang melompat keluar. Satu adalah keluarga tetua Yao, dan yang lainnya adalah pemuda kurus, Yao Tianhua. Geng mana kamu bandit? Kami milik keluarga Yao. Keluarga tetua Yao belum selesai berbicara, tetapi Chen Xiang telah mengayunkan 4 cambuk seperti kilat, mengenai dua kusir yang menghunus pedang mereka dan dua penjaga yang melompat dari kudanya. Cambuk emas panjang yang mengandung energi logam yang kuat menghantam tubuh daging dan darah dengan aura pembunuh, seperti memukul tahu. Setelah 4 cambuk diayunkan, keempat orang itu dipukul menjadi beberapa bagian. Energi sejati yang ganas ini tidak hanya membuat orang tua Yao dan Yao Tianhua ngeri, bahkan Chen Xiang tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Kamu adalah Chen Xiang. Keluarga tetua Yao melihat mata Chen Xiang, dan segera berteriak, dan cambuk Chen Xiang telah menimpanya tanpa ampun.
Seperti yang diharapkan dari seseorang di tingkat ketujuh alam bela diri fana, meskipun dia terluka parah, dia masih memobilisasi energi sejati di tubuhnya, dan menangkap cambuk energi sejati harimau putih Chen Xiang dengan jejak energi pembunuh. Kamu benar-benar Chen Xiang? Yao Patriarch bertanya dengan suara yang dalam, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan ketakutan di matanya. Dia tidak menyangka Chen Xiang akan datang untuk membunuh mereka, dan metodenya sangat kejam. Chen Xiang tetap diam, dengan kilatan api di tangan kirinya, cambuk api kental, dan kemudian dia membuka mulutnya untuk mengaum. Ini adalah energi sebenarnya dari atribut kayu. Angin guntur dan kilat yang dilepaskan oleh raungan naga hijau menghancurkan sesepuh keluarga Yao. Pada saat ini, cambuk energi sejati Suzaku Chen Xiang telah dicambuk, memukul leher sesepuh keluarga Yao dengan tepat, menjatuhkan seluruh kepala. Yao Tianghua di samping benar-benar terintimidasi oleh Chen Xiang. Dia tidak hanya dapat menggunakan api murni untuk membuat alkimia, tetapi dia juga dapat menggunakan zengki logam pembunuh, dan pada saat yang sama dia dapat menggunakan atribut kayu untuk menampilkan kekuatan guntur. Dan angin ini untuk menampilkan 3 atribut sekaligus. Dalam kognisi Yao Tianghua, tidak pernah ada karakter seperti itu. Chen Xiang berjalan menuju Yao Tianghua, tatapan membunuh melintas di matanya. Dia melihat cambuk emas di tangannya berangin ke arah leher Yao Tianghua. Pada saat itu, Yao Tianghua mengeluarkan teriakan ketakutan, matanya penuh kengerian. Cambuk panjang memukul lehernya, dan kepalanya terbang. Matanya masih terbuka, dan ekspresi ketakutannya penuh dengan ketidakpercayaan dan kebencian. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia, seorang jenius dari keluarga Yao, akan dibunuh seperti ini. Chen Xiang menarik napas, dan berkata dengan ringan, ketika kamu menikamku dengan pedangmu saat itu, aku tidak pernah berpikir untuk membiarkanmu pergi. Setelah membunuh mereka berdua, Chen Xiang melepas tas penyimpanan mereka. Hanya ada sedikit uang roh dan obat-obatan di dalamnya, tetapi itu dianggap sebagai penghasilan yang sangat besar. Agar tidak meninggalkan jejak, Chen Xiang berusaha keras untuk merapikan tempat kejadian, karena masih larut malam, dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa di sini. Chen Xiang berjalan di jalan utama, menuju kota besar dan makmur di depan. Kota kerajaan sangat besar, dikelilingi oleh tembok tinggi yang tebal. Chen Xiang tidak dapat melihat ujung tembok tinggi di kedua sisi. Ada parit di luar kota kerajaan, banyak orang masuk dan keluar dari gerbang kota yang tinggi. Tembok kota dan gerbangnya semuanya ada banyak tentara kekar berdiri, dan jalan lebar bisa dilihat langsung melalui gerbang kota. Jalan yang diaspal dengan batu bata pipih penuh dengan pejalan kaki, yang sangat ramai. Chen Xiang datang ke jalan dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia dulu berpikir bahwa Crouching Tiger City adalah kota yang besar dan ramai, tetapi sekarang dia tahu bahwa dialah yang melihat langit dari sumur sebelumnya. Kota kerajaan ini berkali-kali lipat lebih baik dari Crouching Tiger City.